perkenalkan, saya Bambang Prakuso. Saya adalah Direktur dan Pelatih Utama Alpha-Theta Literasi Indonesia. Saya adalah pelatih ilmu yang terkait dengan literasi baca, literasi tulis, literasi digital, literasi manpower, dan literasi finansial. Untuk kali ini saya akan membawakan pelatihan berjudul SSRA, Super Speed Reading Alpha-Theta. Saya mengajar sejak tahun 2007 dengan melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia ilmu manpower. Namun untuk pelatihan SSRA, SESRA, atau Super Speed Reading ini, baru sekitar tahun 2016. Mengapa saya tertarik mengajarkan ilmu ini? Karena saya sangat prihatin kondisi literasi kita saat ini. Berdasarkan penelitian UNESCO World Most Literate National dan OECD, minat baca kita termasuk terendah di dunia. Bahkan tahun 2016, nomor 60 dari 61 negara. Thailand, nomor 59. Keprihatinan itulah yang membuat saya ingin mengajarkan ilmu ini kepada masyarakat kita. Karena sepertinya Indonesia belum punya solusi. Terbukti, peningkatan minat baca kita dan budaya literasi kita di tahun 2018 ternyata tetap saja rendah dibandingkan dengan Thailand saja. Misalnya yang tadi saya katakan adalah nomor 59 negara paling malas baca di dunia. Thailand kini sudah mampu membaca rata-rata 5 buku per tahun. Sedangkan Indonesia satu pun tidak. Nah yang kedua, indeks literasi Thailand mencapai 65%. Sedangkan Indonesia 0,001%. Ini adalah ancaman. Ya, boro-boro mencapai Indonesia emas. Bahkan untuk menjadi negara yang mampu mandiri, kita pun akan sulit. Karena apa? Karena terbukti ya, dengan minat baca yang rendah, kreativitas dan produktivitas kita termasuk yang terendah di dunia. Nah, kalau kita biarkan kondisi ini, apa yang terjadi? Kita akan sulit menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0. Dan bagaimana mungkin kita bersaing dengan negara berliterat tinggi dan dengan internet dan robot. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kami sudah mempresentasikan ini kepada pemerintah, mudah-mudahan mendapatkan tanggapan yang baik ya. Target kami adalah Anda mampu membaca minimal 12 buku per tahun. Dan dengan kecepatan minimal 450 kpm. Kenapa harus 12 buku? Supaya kita tidak tetap tertinggal, karena kalau pencapaian kita hanya 100%, berarti kan cuma 2 buku ya, karena selama ini 1 pun tidak, berarti kan 2 buku. Nah, kalah dong dengan Thailand yang saat ini sudah 5 buku, Malaysia, Singapura sudah 6 dan 7 buku. Kita akan tetap tertinggal, karena itulah target kita 1000%. Kecepatan baca bangsa kita, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, pegawai, ASN, dan aparat keamanan, TNI dan Polri misalnya, kami yakin di bawah 200 atau 300 kpm. Nah, berdasarkan kriteria pemerintah, 200 kpm itu adalah standar lulusan SD. Nah, pernah kami melakukan asesmen, cukup mengagetkan, karena 87% dari siswa di sebuah SMA di Bogor, yang kami asesmen, 320 orang ya, kecepatan membacanya setara lulusan SD, bahkan ya SD kelas 3 gitu ya. Kenapa? Karena kecepatan baca itu ada yang sampai 30 atau 50, bahkan di bawah 100. Nah, ini sudah sangat parah ya. Karena itulah teman-teman sekalian, kami ingin meningkatkan minat baca kita setidak-tidaknya 450 kpm. Ini udah standar tertinggi di tingkat internasional, walaupun tidak tinggi sekali, tapi setidak-tidaknya kita sudah di atas rata-rata dunia. Ya. China saat ini 550 kpm, bahkan sampai 2000, bahkan 25.000 kpm. Kami menyelenggarakan pelatihan ini secara offline maupun online. Secara offline ada in-house training, public training, ada privat dan semi-privat. Sedangkan di online, webinar atau Zoom, ada juga yang melalui LMS, Learning Management System, dan video. Artinya, Anda bisa mengikuti pelatihan ini jarak jauh yang disebut dengan distance learning. Distance learning dapat diikuti siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Disesuaikan dengan waktu Anda, jadi tidak perlu hadir di kelas. Memang ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya misalnya ya Anda mungkin tidak bisa berinteraksi langsung ya. Tapi Anda nggak usah khawatir karena Alpha-Theta punya pengalaman cukup panjang dalam menyelenggarakan kursus jarak jauh. Kami sudah mengadakan pelatihan jarak jauh ilmu jurnalistik sejak tahun 1987. Lama ya, hampir 40 tahun. Jadi kami dalam membuat modul selalu lengkap, sistematis, agar Anda bisa mengikuti dari awal, menengah, dan pada akhirnya sampai advance misalnya. Dan kami juga menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami, serta Anda mungkin kami buat untuk tidak banyak bertanya. Kalaupun bertanya, bisa kita buka ruang Zoom atau kita komunikasi di WhatsApp group. Oke, nah, kelemahan lainnya adalah Anda memang perlu disiplin. Nah, kalau Anda tidak bisa disiplin, artinya kadang mau, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak, agak susah memang. Apalagi Anda belajar kan menghadap komputer begini terus ya. Karena itulah kami membuat video kami dalam potongan-potongan pendek ya, misalnya 5 menit atau paling banyak 10 menit. Untuk tidak membosankan, kami juga memberikan gambar-gambar. Mungkin tiap menit itu selalu ada satu gambar. Supaya apa? Supaya otak kanan Anda jalan. Ya, karena otak itu senang ada gambar-gambarnya. Dia nggak suka monoton. Nanti kalau monoton Anda tidur ya. Oke, yang kedua yang
Selain tadi saya sudah memberikan pelatihan sejak tahun 1987, ilmu jurnalistik jarak jauh, saya juga terbiasa mengikuti pelatihan jarak jauh sejak saya SMP. Anda bisa mengikuti pelatihan ini sehingga Anda memiliki kelebihan dibandingkan teman yang lain. Saya juga dulu begitu. Ketika saya sudah kuliah, pada akhirnya saya bisa bikin kursus jurnalistik jarak jauh seperti yang saya ikuti dulu. Dulu saya kursus silat pun saya ikuti jarak jauh. Sehingga saya punya kelebihan dibandingkan teman-teman saya dulu ya. Saya bisa memenangkan lomba karya tulis sejak saya SMP. Sejak SMA juga beberapa kali lomba karya tulis tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kota madya, bahkan tingkat nasional. Saya mendapat penghargaan dulu dari presiden kedua kita, yakni Pak Harto. Nah, itulah kalau kita mau belajar mandiri, sehingga kita tidak punya saingan. Gitu. Nah, hal kedua yang perlu saya sampaikan, kelebihan dari kursus jarak jauh ini adalah Anda bisa memanfaatkan gadget semaksimal mungkin. Jadi nanti gadget itu begitu pentingnya sebetulnya dalam pembelajaran ya. Kelebihan dari distance learning tentunya adalah biayanya murah. Dan itu kalau Anda punya waktu 2 jam misalnya ya untuk pergi ke kantor, itu sudah bisa selesai satu buku harusnya. Saya juga begitu. Kalau dulu buku saya bawa, berangkat dari stasiun A sampai di stasiun B, saya sudah selesai satu buku. Atau kalau saya naik pesawat, ketika take off sampai landing itu saya sudah selesai satu buku. Jadi saya nggak tidur gitu ya. Kalau ngantuk saya tidur. Tapi kebanyakan saya gunakan untuk membaca buku. Nah, sekarang saya nggak bawa buku lagi. Yang saya bawa adalah tab. Saya bisa buka tabnya dan kemudian saya bisa membuka e-book. Yang penting dalam belajar baca cepat ini kerjakan tugas-tugas. Ya, jangan skip ya, jangan mempercepat mundur. Karena kami juga sudah membuat suatu sistem, Anda harus menyelesaikan satu pelatihan, barulah Anda mengikut kuis. Dan sebelum pelajaran selesai, dan sebelum Anda menyelesaikan kuis, Anda belum bisa maju ketika selanjutnya. Nah, ini Anda belajar sendiri ya, jadi semuanya itu Anda harus bisa cari solusi. Mencoba membalik lagi pelajaran lalu ya untuk memahami. Ya, jangan sampai Anda berhenti ketika ada masalah. Nah, kami menggunakan interskill ya untuk mengajarkan ilmu SSRA ini kepada Anda, kepada masyarakat. Yang kedua, sebetulnya di interskill ini juga ada penghasilan yang bisa kita peroleh ya. Nanti Anda bisa silakan dilihat bagaimana Anda bisa memasarkan pelatihan Alpha Theta dan pelatihan lainnya ya dengan sistem member get member. Mungkin nanti silakan dipelajari tentang ini. Nah, ini ada sebuah tips bagaimana Anda bisa menguasai baca cepat. Yang pertama, Anda kalau bisa usahakan membaca satu buku 1 bulan, disiplin ya. Jadi kalau Anda nggak disiplin sudah ikut baca cepat, SSRA, tapi 1 tahun cuma baca 1 buku. Ya, pada akhirnya sama dengan bohong ya. Nah, bagaimana caranya kalau Anda tidak punya waktu? Sebetulnya gampang. Anda siapkan saja waktu ke perpustakaan, cukup setahun 2 kali lah. Ya, setiap kali Anda ke perpustakaan, Anda baca 6 buku. Selesaikan target 6 bulan kan? Jadi 2 kali ke perpustakaan, Anda bisa baca 12 buku. Praktekan, bisa. Karena saya sendiri baca di perpustakaan, kalau cuma 5 itu 2 jam cukup. Ya. SSRA itu bukan sekedar baca cepat ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa meningkatkan minat dan kecepatan membaca Anda sampai 1000%. Membaca cepat ini bukan sekedar cepat, tapi juga benar, efisien, dan efektif. Nah, Anda juga bukan saja bisa membaca cepat, tapi juga mengingat, memahami, dan mempresentasikannya. Perlu Anda ketahui bahwa membaca cepat ini seperti balap motor. Artinya, Anda mulai dari etape 1, baru jalan etape 2 bersama-sama. Terus yang kedua seperti puzzle, Anda sedang menyusun pelajaran ya. 1, 2, mulai awal. Nggak bisa ada satu puzzle yang terpotong. Artinya, Anda tidak boleh ada satu pelajaran pun yang Anda lewati. Ya, itulah sebabnya mengapa ada orang yang belajar baca cepat melalui YouTube misalnya, dia nggak mengerti juga. Ada yang sudah belajar ke luar negeri, belajar baca cepat, tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang dia tidak pelajari. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang sudah belajar baca cepat, tapi dia tidak bisa membaca cepat. Belajar baca cepat juga tidak cukup sekedar belajar membaca. Karena itu Anda akan dibekali tentang kelengkapan pelatihan baca cepat, seperti misalnya mind mapping, ya, super memory, teknologi, artificial intelligence, dan lain-lain. Tidak cukup sekedar scanning, skimming, skipping misalnya, bahkan mungkin chunking, mind mapping nggak bisa. Ya, semuanya harus Anda pelajari. Di super speed reading ini juga ada pelajaran reading yang membaca. Speed reading, baca cepat. Super speed reading, baca sangat cepat. Dan SSRA, super speed reading Alpha Theta. Semuanya harus Anda pelajari. Reading ini tingkat paling dasar ya. Tapi walaupun dasar, ini justru paling sulit. Menurut Sarip Bando, mantan kepala Perpusnas, yang mengatakan anak-anak kita ini 13% saja yang mengerti apa yang mereka baca. Selebihnya mereka nggak mengerti apa yang mereka baca. Nah, itu karena readingnya lemah. Ya. Nah, nanti baru speed readingnya. Jadi speed reading ini justru nanti nomor 2-nya. Pelatihan ini cukup panjang. Ya. Kalau offline itu 7-12 jam. Online 14 hari atau 14 jam. Jadi, itulah sebabnya kenapa kami membuat challenge 14 hari ya. Anda bisa menguasai super speed reading Alpha Theta secara sempurna. Ya. Kalau dalam bentuk offline, kita 2 hari kan. Anda ikut sesuai kurikulum, ikuti kuisnya, kerjakan PR-nya. Anak kalah, bermain lompat. Sampai lupa, nangkap kecoa. Seserah alat untuk membaca lebih cepat. Semoga manfaatnya terasa nyata. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger. Siap nggak siap? Harus berubah.